الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظم. أما بعد، الحمد لله. Para habaib, para kiai, para asatidzah, khusus guru kita, orang tua kita, Al-Habib Abu Bakar Ibn Sayyidina Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagaf, saudara-saudara beliau Al-Habib Alawi, guru kita, orang tua kita Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan umur kepada beliau-beliau, mudah-mudahan senantiasa terus membimbing kita dan membimbing umat Islam ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak patut bagi saya untuk berbicara di hadapan para ulama, akan tetapi imtithalan lil amr, dan berharap pandangan perhatian dari mereka, guru-guru kami, orang-orang tua kami, yang mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini membawa keberkahan yang besar untuk kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sosok baginda yang agung Nabi besar Muhammad SAW adalah sosok yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang mulia, yang istimewa, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Jaziratul Arab dengan membawa keberkahan rahmat untuk alam semesta. Yub'atsu min tihama baina yaday al-qiyamah fi dhahrihi 'alama tudhilluhu al-ghamama tuti'uhu as-saha'i. Diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dataran Tihama, dari Jaziratul Arab. Yub'atsu min tihama baina yaday al-qiyamah, menjelang datangnya hari kiamat. Fi dhahrihi 'alama, di belakang beliau terdapat stempel kenabian, khatamun nubuwah, tuti'uhu as-saha'i. Beliau di antara mukjizat baginda Nabi besar Muhammad SAW, awan yang ada di langit tunduk patuh kepada beliau. Apapun yang beliau inginkan, apapun yang beliau perintahkan kepada awan, dia tunduk dan patuh atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan di terik matahari yang panas, Allah perintahkan kepada awan untuk menaungi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tudhilluhul ghamam, dinaungi oleh awan yang teduh sehingga panasnya matahari tidak mengganggu beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika terjadi kemarau yang panjang dari sejak dahulu kala, bahkan dari sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab dahulu datang kepada kakeknya Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muttalib. Mereka tahu bahwa sosok Abdul Muttalib adalah sosok yang istimewa, kakeknya Nabi besar Muhammad SAW. Dan Abdul Muttalib tidak menjadi istimewa melainkan karena dengan berkat sosok baginda yang agung Nabi besar Muhammad SAW. Dikenal sosok Abdul Muttalib sebagai seorang yang mujabud dakwah, sehingga bangsa Arab ketika terjadi kemarau yang panjang, mereka datang kepada Abdul Muttalib, meminta kepada Abdul Muttalib, berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Maka dengan berkat sosok Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Abdul Muttalib di bawah keberkahannya, beliau berdoa kepada Allah dan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Abdul Muttalib wafat, kepemimpinan bangsa Arab dilanjutkan oleh pamannya Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Abu Talib, yang dari sejak awal mengasuh dan membela Nabi besar Muhammad SAW. Demikian pula ketika terjadi kemarau panjang menimpa bangsa Arab, mereka datang kepada Abu Talib, paman Rasulullah SAW, meminta kepada Abu Talib untuk berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Saat itu Nabi Muhammad telah lahir, itu waktu Nabi masih anak-anak. Maka Abu Talib mengatakan kepada orang-orang Arab agar mereka berkumpul di sekeliling Ka'bah, dan Abu Talib menjanjikan untuk mendoakan mereka. Ketika orang-orang Arab ini berkumpul, Abu Talib keluar dari rumahnya. Sebelum datang kepada Ka'bah, beliau mencari Rasulullah SAW. Itu waktu Nabi Muhammad masih
masih anak-anak. Begitu didapati Rasulullah SAW di salah satu jalan di kota Mekah, digendong oleh Abu Thalib di atas pundaknya, dibawa ke hadapan Ka'bah di mana orang-orang Arab berkumpul. Saat itu Abu Thalib berdoa kepada Allah, menghadap ke langit dan berdoa kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad SAW agar Allah menurunkan hujan. Dan saat itu disaksikan oleh semua bangsa Arab. Tatkala itu Nabi besar Muhammad SAW yang masih anak-anak yang digendong oleh Abu Thalib, beliau mengisyaratkan ke arah langit dengan jari telunjuknya. Saat itu juga semua bangsa Arab menyaksikan Allah saat itu menurunkan hujan dengan berkat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan keberkahan itu diakui oleh seluruh bangsa Arab secara mereka semuanya. Tahun demi tahun mereka masih mengingat keberkahan hujan yang saat itu didoakan oleh Abu Thalib berkatnya Nabi besar Muhammad SAW. Ingat, tatkala Nabi besar Muhammad SAW dewasa dan berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, saat itu orang-orang kafir Quraisy di Mekah mendustai Nabi Muhammad SAW karena rasa dengki dan iri mereka kepada Rasul SAW. Saat itu Abu Thalib berjuang membela Rasulullah SAW mati-matian. Dan saat itu beliau mengingatkan kepada bangsa Arab, kepada orang-orang Quraisy yang mendustai Rasulullah SAW. Beliau katakan, mengingatkan kepada mereka bahwa sosok yang kalian dustai ini adalah sosok yang dahulu kalian cintai, adalah sosok yang dahulu kalian akui keberkahannya. Hingga Abu Thalib mengatakan, wa abyadun yustasqal ghamamu bi wajhihi himanul yatama ismatun lil aramili. Inilah sosok yang wajahnya putih bercahaya, yang dengan berkat wajah ini dahulu kami memohon hujan kepada Allah dan diturunkan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak mengingatnya sosok yang agung ini, manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya berlalu apa yang telah berlalu hingga Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah terjadi pula kemarau yang panjang menimpa bangsa Arab. Seperti disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya tatkala Nabi Muhammad di Madinah, satu kali Nabi SAW sedang sholat Jumat di tengah kemarau yang panjang yang melanda bangsa Arab. Sedang sholat Jumat bersama para sahabatnya di masjid. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui dari gunung, dari padang pasir, datang ke kota Madinah, masuk ke masjidnya Nabi Muhammad SAW, melangkahi orang-orang, melangkahi para sahabat hingga berdiri tepat di hadapan Rasulullah SAW yang saat itu beliau sedang berkhutbah Jumat. Maka si Arab Badui ini dia memotong khutbahnya Nabi Muhammad SAW dan seraya mengatakan, ya Rasulullah, ternak kami semua mati, kebun kami semuanya gagal panen, disebabkan karena pengaruh daripada kemarau yang berkepanjangan ini. Maka mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Maka saat itu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Saat itu kota Madinah dan saat itu di sekitar kota Madinah tidak ada awan sama sekali, tidak ada hujan yang turun. Telah berbulan-bulan menimpa mereka kemarau. Saat itu Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya dan mengatakan di dalam doanya, Allahumma asqina wa aghithna, Allahumma asqina wa aghithna, Allahumma asqina wa aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Maka belum selesai ucapan Rasulullah, melainkan langit Madinah yang saat itu terik menjadi mendung. Awan dari berbagai penjuru datang, tidak turun Nabi Muhammad SAW dari mimbar khutbah Jumatnya, melainkan hujan dengan deras telah turun menghujani kota Madinah dan sekitarnya. Itu hujan begitu deras sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW sholat Jumat bersama para sahabatnya. Itu hujan dengan deras turun di tengah-tengah kota Madinah. Begitu selesai sholat Jumat, para sahabat ingin pulang ke rumah masing-masing. Mereka berdiri depan pintu, hujan sudah sampai ke lutut mereka. Banjir dengan berkat doanya Nabi besar Muhammad SAW. Saat itu terlihat di wajah Nabi besar Muhammad SAW senyuman bahagia beliau, senyuman kegembiraan terlihat di wajah Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau dia tersenyum diibaratkan oleh Imam Abdurrahman An-Nabai, wa idza tabassama an mithli habbil ghamam sallallahu alaihi wasallam. Senyuman beliau bagaikan awan yang cerah, yang terang
bercahaya senyuman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika melihat hujan yang deras itu, beliau katakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang ada di sekitar itu. Beliau katakan, "Law ra'ana Abu Thalib la fariha minna." Apabila Abu Thalib saat ini masih ada dan melihat kita saat ini, pasti dia akan berbahagia dan bergembira melihat keadaan kita. Terus Nabi bilang, siapa di antara kalian yang masih mengingat syair yang dulu digubah oleh pamanku Abu Thalib? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku masih mengingatnya ya Rasulullah. Maka saat itu dibawakan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bait-bait syair yang dahulu digubah oleh Abu Thalib yang sangat panjang itu, sekitar 80 bait. Beliau ubah di hadapan Rasulullah, dibacakan lagi, dan Sayyidina Ali mengatakan, mengutip ucapan ayahnya, wa abyadun yustasqal ghamamu biwajhihi thimanul yatama ismatun lil aramili. Wajah yang putih yang bercahaya, yang dengan berkat wajah ini kami memohon hujan dan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus hujan tersebut orang-orang pulang ke rumah mereka di bawah derasnya hujan. Dan itu hujan gak hanya 1 jam 2 jam, seharian gak berhenti, sampai malam gak berhenti, sampai hari berikutnya Sabtu terus turun hujan, hari Minggu tetap turun hujan, hari Senin turun hujan, sampai dari Jumat ketemu Jumat yang berikutnya hujan gak berhenti sama sekali. Masya Allah. Sampai pada Jumat yang berikutnya para sahabat saat itu melaksanakan sholat Jumat bersama Rasulullah di bawah derasnya hujan Jumat yang lalu. Ketika Nabi Muhammad khutbah Jumat sebagaimana di Sahih Bukhari, datang orang Arab Badui, orang yang sama dalam riwayat atau orang yang lain. Intinya dia datang masuk ke masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melangkahi orang-orang hingga berdiri tepat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia potong khutbahnya Nabi seperti si Arab Badui yang Jumat sebelumnya. Dia potong khutbahnya dari Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, ternak kami semua mati, kebun kami semuanya gagal panen. Kalau minggu yang lalu karena hujannya karena kemarau yang panjang, kalau sekarang karena hujan yang gak ada sendiri. Maka saat itu Nabi tersenyum melihat fenomena yang menakjubkan itu. Saat itu beliau mengangkat kedua tangannya sambil mengisyaratkan ke arah awan yang ada di hadapannya. Beliau katakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Seakan-akan beliau mengusir hujan dari depannya. Saat ditunjuk oleh Rasulullah itu hujan, ya Allah jadikan ini hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Maka yang ditunjuk oleh Rasulullah itu awan langsung menjauh dari kota Madinah. Beliau mengarahkan lagi ke arah yang sebelah kanannya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah di sekitar kami, bukan di atas kami. Itu awan sebelah kanan menjauh, yang sebelah kiri demikian, yang belakang demikian. Sehingga saat itu terik matahari menembus kota Madinah, dikelilingi oleh awan hujan yang menghujani sekeliling kota Madinah. Dan itu hujan menghujani gunung-gunung, padang pasir, sedangkan kota Madinah menjadi kering. Dihujani, dan hujan itu tetap belum berhenti di atas gunung, di atas padang pasir, sampai berlalu sekitar 40 hari dari doa Nabi besar Muhammad SAW. Sampai Jaziratul Arab yang tadinya kering kerontang berubah menjadi hijau dan subur dengan berkat Nabi besar Muhammad SAW. Segala yang ada di alam semesta mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Di siang hari ini, hadirin yang dimuliakan Allah, kita melihat bukan hanya rahmat yang batin, rahmat yang zahir dengan berkat Nabi Muhammad menghujani kita saat ini. Wa insyaallah keberkahan yang besar Allah berikan kepada kita sekalian. Di tempat yang mulia ini kita sama-sama berkumpul, ambil kabar gembira insyaallah dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pulang semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semua doa kita diijabah oleh Allah Taala. Dan insya Allah dengan berkat majlis yang kita hadiri di tempat ini, Allah mengangkat bala, mengangkat musibah daripada orang-orang saudara-saudara kita kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, di Palestina, di Gaza, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini dengan semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk mengamalkan ilmu, semangat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tujuan utama dari perkumpulan yang kita hadiri ini tiada lain untuk menanamkan cinta yang sesungguhnya, yang tulus di dalam hati kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan bukti kecintaan yang tulus adalah dengan meneladani Nabi besar Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, panjang umur untuk guru-guru kita yang ada di tengah-tengah kita. Guru kita Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Sagaf, Al-Habib Alawi bin Abdurrahman Al-Sagaf, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Sagaf, dan serta saudara
saudara-saudara beliau, anak keturunan beliau, keluarga besar daripada Sayyidina Al-Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagaf, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, senantiasa membimbing umat ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bika ya ajwadal ajwadin wa rahimul masakin wa dzal quwwatil matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.